Oke, selamat siang Bu Ade. Jadi terima kasih sudah bersedia bertemu dengan saya langsung. Jadi saya di sini membawa Tiara sebagai pendamping saya ya. Sama-sama Bu Anies, saya juga di sini membawa Ibu Monika sebagai pendamping saya sehingga kita dapat seleksi baik. Oke, saya di sini hanya membantu Ibu Anya untuk berbicara, tapi saya bukan sebagai mediator, jadi silakan Ibu Anya dan Ibu Ade yang mau berbicara secara langsung. Nah, posisi saya juga di sini hanya untuk mendampingi Bu Ade agar Bu Ade paham semua usulan dari Bu Ade. Oke, baik, kita langsung aja ya. Jadi Bu Ade, utang dari pokok Bu Ade kan 85 juta nih kan. Dan itu udah lewat dari 3 bulan sejak Tempo itu jatuh. Jadi ada kerugian juga di saya dari supplier sebesar 5 juta. Nah, total semua itu 90 juta Bu Ade. Apakah Bu Ade bisa dalam 2 minggu ini? Gini Bu Anya, saya paham posisi kamu, tapi kamu tahu sendiri kalau sekarang proyek saya ini sedang macet dan owner belum membayar termin kedua nih. Saya tidak punya uang sebanyak itu untuk sekarang. Yang saya bisa itu melakukan uang muka 10 juta untuk minggu depan, sisanya 80 juta dicicil 5 juta per bulan selama 16 bulan. 16 bulan terlalu lama Bu Ade, karena gini, karena saya juga ada untuk membayar karyawan dan juga supplier kan, dan mereka tuh semua minta dibayar. Bisakah di bawah 16 bulan itu? Gini aja, kalau cicilan jadi 10 juta per bulan, berapa bulan kamu bisa sanggup? Ade, penghasilan bersih kita kan setelah proyek saya itu sekitar 12 juta ya Bu Ade. Jadi kalau saya 10 juta itu agak terlalu berat, karena kan kita ada biaya hidup juga sama operasional. Jadi maksimal saya kira 7 juta sih. Nah, gini Bu Ade, saya hanya sanggup 7 juta per bulan. Ini artinya sekitar 11 sampai 12 bulan untuk sisa 80 juta. Tapi saya berusaha untuk melunasi dengan cepat jika owner sudah carikan lebih awal. Oke, baik, 7 juta per bulan masih lama ya. Jadi bagaimana kalau menurut saya seperti ini, uang muka itu 15 juta, bukan 10 juta. Nah, sisa 75 juta itu dicicil 8,5 ya per bulan selama 9 bulan. Nah, total waktu 9 bulan itu denda 5 juta juga saya hapus. Uang muka 15 juta, saya tidak punya saran. Paling 10 juta, cicilan pun 8,5 juta per bulan pun terlalu berat, maksimal 7,5 juta. Biayanya banyak kalau uang muka itu tetap 10 juta, tapi dengan cicilan 7,5 juta per bulan dan jangka waktu 10 bulan itu total 75 juta. Kalau kita mau 10 juta sebenarnya 85 juta, jadi denda 5 juta dibayar setengahnya, yaitu 2,5 juta di akhir. Oke. Yaudah, gini aja Bu Ade, ini saya beri final ya. Nah, ini uang muka 10 juta itu 3 hari, sisa pokok itu 75 juta, bisa dicicil jadi 7,5 juta per bulan selama 10 bulan. Nah, total dari itu kan 75 juta ya. Terus ada denda juga 2,5 juta, itu dibayar pada cicilan terakhir. Total yang saya terima jadinya 87,5 juta. Ya, nah, dan saya kan rugi 2,5 nih dari klaim awal, jadi jaminan BPKB juga dari kendaraan bisa. Bu Ade, ini sebenarnya udah oke sih Bu. Jadi kita cuma bayar denda setengah bulan aja, kalau itu bukannya 87,5 juta, terus jangka waktunya juga 10 bulan BPKB. Jadi jaminan banknya sih, saya sih wajar Bu. Sebenarnya saya setuju, tapi satu syarat yaitu kalau owner saya cari lebih awal, saya akan melunasi lebih awal tanpa denda tambahan. Apakah setuju? Oke, baik, setuju. Dan kalau kamu telat 1 bulan tanpa kabar, berarti saya berhak ambil BPKB dan menjualnya untuk menutupi sisa utang. Oke, baik, saya rangkum kesepakatan tadi yang Ibu Anya dan Ibu Ade itu bicarakan.
Jadi yang pertama Ibu Ade membayar uang muka 10 juta paling lambat 3 hari ke rekening Ibu Anya, dan sisa pokok 75 juta dicicil 7,5 juta per bulan selama 10 bulan, jatuh tempo setiap tanggal 10. Jadi denda 2,5 juta dibayar bersamaan dengan cicilan ke-10, dan Bu Ade menyerahkan BPKB kendaraan sebagai jaminan sampai lunas. Jika Bu Ade telah 1 bulan penuh, Bu Anya berhak mengeksekusi jaminan tanpa perlu gugatan. Dan yang terakhir, pelunasan dipercepat diperbolehkan tanpa penalti. Apakah benar Ibu Anya diperbolehkan? Oke, baik. Jadi karena udah dapat kesimpulannya, sebaiknya kita bikin hitam di atas putih ya, ditandatangani oleh dua pihak dan diketahui juga oleh notaris dan disaksikan oleh Mutiara dan juga saya. Setuju. Ya udah, mari kita buat perjanjian sederhana hari ini juga. Setuju. Terima kasih Bu Anya sudah mau berkompromi. Iya Bu Ade, sama-sama. Terima kasih juga. Semoga owner kamu cepat cair ya duitnya ya. Terima kasih atas itikat baiknya Bu Anya. Saya dari pihak Bu Ade berterima kasih karena Bu Anya sudah bersikap baik. Terima kasih juga ya Bu Tiara. Terima kasih banyak Ibu Ade dan Bu Monica atas itikat baiknya dan negosiasi kita berhasil. Terima kasih. Oke, baik, langsung aja ya Bu Ade ya. Nah, Bu Ade ini kan ada utang pokok itu 85 juta, sudah lewat dari 3 bulan sejak itu jatuh tempo, dan saya juga ada kena denda dari supplier sebesar 5 juta, jadi totalnya tuh 90 juta. Nah, saya minta lunas dalam 1 minggu, tidak ada cicilan. Gini Bu Anya, kamu tahu sendiri kan situasi saya. Owner ini belum mencairkan termin kedua dan saya sama sekali belum ada dana masuk. Saya tidak bisa lunas dalam 1 minggu. Yang bisa saya lakukan yaitu uang muka 5 juta untuk sekarang, dan sisanya 85 juta dicicil 4 juta per bulan selama 21 bulan. 21 bulan itu termasuk tidak masuk akal ya Bu Ade ya, karena gini, saya butuh uangnya sekarang dan minimal uang muka itu 20 juta. Nah, sisanya itu kan 70 juta. Nah, sisa dari itu tuh lunas dalam 3 bulan, berarti 23 sampai 24 juta per bulan begitu. Banyak, mungkin terlalu tinggi untuk Bu Ade, mungkin kita bisa ngasih keringanan 5 sampai 10 juta. Saya tidak peduli Bu Tiara, karena gini, saya sudah sabar sama 3 bulan dan ini udah final batas saya gitu. Bu Anya, 20 juta uang muka itu tidak mungkin ya. Saya hanya punya 50 juta dan cicilan 23 juta. 5 juta Kak? 50. Iya, mau bilang 20. Oke, Karin. Gini Bu Anya, 20 juta untuk uang muka itu tidak mungkin. Saya hanya punya 5 juta dan cicilan 23 juta per bulan juga tidak mungkin, karena penghasilan bersih saya akan hanya 5-9 juta setelah proyek cair. Saya naikkan tawaran uang muka 7 juta, cicilan 6 juta per bulan selama 13 bulan. Bagaimana? Jadi itu udah maksimal, Pak. Bisa naik sedikit lagi? Tidak bisa Bu Anya. Ini sudah kalkulasi paling ekstrim. Bu Ade, gini ya, tawaran kamu tuh terlalu kecil banget. Nah, saya tuh tidak bisa menerima yang dimana saya memberi opsi terakhir, yaitu uang muka 15 juta dalam 3 hari, sisa 75 juta itu dicicil 12 juta per bulan selama 6 bulan, total jadi 72 juta. Nah, dikurang 3 juta berarti sisa 3 juta lagi yang dibayar di bulan ke-7 ya. Nah, terus ada denda 5 juta tetap dibayar penuh. Uangnya itu berat untuk Bu Ade kalau misalnya kita donasi sedikit. Tidak bisa, take it or leave it. Ibu Anya, itu tidak masuk akal ya. Uang muka 15 juta itu saya tidak punya untuk sekarang. Cicilan 12 juta per bulan pun saya tidak sanggup. Denda penuh 5 juta juga memberatkan, saya tidak bisa. Kalau begitu tidak ada kesepakatan antara kita. Ibu Anya izinkan saya menjembatani. Oh ya Allah, gimana sih? Jembatani, nah jembatannya. Ibu Anya izinkan saya menjembatani itu Ibu Ade, apakah ada kemungkinan uang muka 10 juta
cicilan 10 juta per bulan selama 11 bulan, denda 2,5 juta dibayar di akhir. Ini lebih bagus dari tawaran sebelumnya. Jadi apa enggak? Jika saya sudah hitung, 7 juta per bulan ini masih terlalu berat karena penghasilan saya hanya 8 sampai 9 juta saja. Saya masih punya biaya hidup dan operasional. Paling tinggi itu 5,5 juta per bulan. Buahnya bagaimana kalau misalnya uang muka yang kami bayarkan itu 10 juta, terus cicilannya 5,5 juta per bulan selama 14 bulan, terus dendanya 2,5 juta di akhir. Tidak bisa ya, buru menikah ya. Karena apa? Karena itu terlalu lama. Saya sudah memberikan tawaran terbaik saya tadi dan saya tidak ada mau turun-turun lagi. Tidak ada apa tidak ada ruang kompromi lagi. Tidak Bu, Tiara, saya sudah lelah dengan semua ini, jadi saya nggak mau dan dia hanya mengambil waktu saya. Buahnya saya sudah berusaha ya, dan saya tidak bisa memaksa diri. Kalau kamu tetap pada posisimu, maka kita tidak akan pernah sepakat. Ya udah, saya anggap negosiasi ini gagal. Oke, kalau gitu saya catat bahwa di sini negosiasinya nggak tercapai kesepakatan. Jadi gimana Bu Anya dan Bu Ade, mau melanjutkan ke jalur mediasi atau langsung ke jalur hukum? Saya akan langsung ke pengadilan dan saya punya bukti perjanjian tertulisnya. Silakan. Saya juga punya bukti kesulitan keuangan. Saya akan hadapi. Saya sayangkan tidak ada titik temunya, tapi ini hak masing-masing dari Ibu Anya dan Ibu Ade. Jadi saya juga apresiasi tingkat bernegosiasinya meskipun gagal. Semoga kedepannya masih ada peluang untuk kita berdamai ya. Oke, berarti tidak ada lagi. Saya